Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue mau sharing mengenai YouTube ya, dalam memperjuangkan YouTube ya, untuk memotivasi teman-teman juga yang sedang merintis dalam dunia YouTube ya. Gue juga jujur gue itu hampir kehilangan arah, kayak ngedon banget, pendapatan stuck ya dari YouTube, tapi gue tetap menikmati prosesnya. Oke, mungkin ini juga gue ngelihat beberapa komunitas teman-teman gue juga yang sedang merintis YouTube itu kayak ya mengeluh lah, pendapatannya kecil, subnya nggak naik-naik ya. Gue di situ ya saling diskusi bahwa memang untuk YouTube itu nggak mudah kalau kita yang nggak terlalu terkenal gitu. Tapi di sini gue mau sharing perbandingan bahwa kita itu memang sebenarnya itu nge-YouTube kita jadikan hobi ya, meluangkan hobi, jangan jadikan sumber pendapatan buat pendapatan tetap gitu. Tapi kalau memang sudah banyak subscribernya, view-nya udah banyak, itu bisa dijadikan pendapatan utama. Tapi di sini gue untuk yang khusus para pemula dan juga khususnya para perintis ya di dunia YouTube, gue juga ini sedang kehilangan arah gitu ya. Gue juga lagi bingung mau nyari konten apa, bahas apa, dan akhirnya di sini gue juga minta bantuan dari ChatGPT nih ya. Bisa dilihat gue sedang ingin membuat naskah ya. Di sini buatkan naskah tentang review video bahwa kita jangan terlalu berharap mendapatkan view dalam konten YouTube ya yang banyak, tapi kita harus konsisten, dan ini kita harus ada role model atau contoh referensi. Nah, gue akan jelaskan role model video gue selama ini ya, dalam beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir itu gue ngikutin channel yang mana aja gitu. Oke, jadi gue akan jelaskan di sini ada 3 yang gue jadikan role model atau referensi, yaitu ada pertama, kamu juga bisa. Nah, ini gue udah ngikutin dari dulu banget, udah lama, sekitar dari 10.000 subscriber. Ini udah gila banget karena di sini memang kuncinya adalah konsisten. Nah, di sini kebanyakan ya para YouTuber pemula itu kayak takut banget gitu dianggap bahwa subscriber banyak tapi view-nya dikit, itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir bahwa kenapa kita subnya banyak, itu mungkin orang banyak yang suka tapi jarang yang nonton karena itu mungkin dari sistem rekomendasi gitu. Nah, tapi di sini yang gue mau bahas adalah tujuan dari buat konten itu. Kita misalkan yang bukan pendapat tetap ya, tapi ini yang untuk kayak sampingan aja, itu jadikan sebagai passive income. Yang mana kita menabung dalam YouTube ini untuk kita perbanyak konten. Nantinya semakin berjalan pasti akan mendapatkan pendapatan yang besar gitu. Apalagi kalau channel kita, video kita itu meledak ya. Jadi itu yang diharapkan sih, yang paling banyak YouTuber suka itu kontennya itu ada yang meledak, yaitu dimakan oleh banyak orang. Karena itu pendapatannya bisa gila sih gitu. Nah, di sini kita bandingkan ya. Subscribernya 300.000, tapi yang nonton di sini emang baru 2 hari 150 doang. Itu kita nggak usah down gitu, jadi nggak usah dipikirin gitu. Kita ini investasi jangka panjang, karena YouTube itu gue pikir selama ini passive income, pendapatan kayak sampingan gitu, pendapatan tambahan ya. Passive income pasti teman-teman udah tahu ya. Nah, jadi itu jadikan passive income yang mana kita menabung konten sebanyak-banyaknya. Makanya kebanyakan para YouTuber itu bilangnya adalah konsisten gitu. Ya jujur memang channel gue juga udah sekitar 3-4 tahun berjalan ya, memang masih begitu-begitu aja karena memang jarang konsisten. Karena gue juga sembari kerja ya, begitulah. Itulah yang kita harus lakukan adalah konsisten. Nah, makanya di sini channel kamu juga bisa itu dulu pernah banyak banget yang meledak. Itu kontennya ya beberapa tahun yang lalu, kita bisa lihat yang di populer ya. Nah, ini 4 tahun. Jadi 4 tahun terakhir gitu. Itu kontennya meledak. Jadi kita jangan berharap yang baru-baru merintis itu di sini 2 hari terus pengen dapat view jutaan. Ya gitu, karena kita masih orang biasa. Karena kita bukan artis, bukan yang terkenal gitu ya, penontonnya pasti dikit gitu kalau yang baru merintis. Nah, nantinya di sini kalau udah lama pasti bakal rame juga gitu, bisa meledak, bisa kemakan sama orang. Yang penting kita
perlu konsisten dan menanamkan keyword atau kata kunci agar bisa dicari orang dan nanti banyak yang nyari gitu, rame akhirnya gitu. Jadi di sini kalau masih 2 hari ya memang dikit, tapi kita di sini menanamkan keyword upload konten ya. Di sini adalah cara mengedit foto, panning ya, gerakan gitu-gitu bla bla bla. Nah, jadi nanti ini kita udah menanamkan keyword yaitu cara mengedit foto panning. Nah, nanti beberapa belakangan yang akan datang, beberapa tahun yang akan datang, itu bakal di search orang dan itu bisa rame. Yang penting kita konsisten gitu ya. Nah, begitu juga dulu role model gue juga Bang Tutorial. Gue banyak belajar edit simple Android itu dari Bang Tutorial ya. Dari zamannya itu gue 100.000 ya. Ini udah sampai 1 juta. Dan ini penontonnya ya sehari 1.000 gitu. Jadi nggak ngaruh dari subscriber gitu. Jadi mau subnya banyak tapi view-nya dikit ya nggak apa-apa gitu. Yang penting apa? Karena di sini dia juga udah pernah ngalamin meledaknya kapan tuh. Dengan 5,8 juta itu adalah 6 tahun terakhir gitu. Jadi dia sudah menanamkan keyword ya, cara mendaftar Google AdSense itu dia udah pernah konsisten dan menanamkan keyword gitu. Nah, terus juga ada sebagai role model gue adalah Hendra Setio. Ini gue banyak belajar juga mencari passive income dari sini. Ini bagus banget di sini untuk para konten kreator pemula yang belajar editing juga. Ini buat referensi, gue juga beberapa thumbnail gue ya itu ngikutin ya, stylenya agak sedikit ngikutin, tapi gue cari ciri khas gue ya, berbeda gitu. Jadi ya seperti itu. Subscribernya 300, baru upload sehari ya baru 7.000 kayak gitu. Jadi kita menanamkan keyword, jadi nggak banyak. Nah begitu gue juga, gue dikasih tahu sama temen gue ya bahwa katanya ya ini masih 3.000 subscriber ya, terus penontonnya masih cuma 60-an, ya udah nggak apa-apa karena perbandingannya memang sejauh itu gitu. Begitulah juga dengan yang channel-channel besar nih yang 1 juta dan penontonnya cuma segini ya. Yang terbarunya nih ya cuman 1.000. Itu kan jauh banget kan perbandingannya gitu. Jadi paham lah ya maksud gue di sini, untuk semangat gitu untuk konten. Jadi jangan ngeluh mau dibilang subscriber banyak tapi penontonnya dikit. Ya udah, memang kita di situ tujuannya bukan langsung meledak gitu. Ini dijadikan passive income yang mana kita menanamkan keyword dan sering upload gitu, harus konsisten. Jadi gue saranin yang masih merintis kayak gue juga ya, ini gue juga nggak tahu kapan meledaknya karena gue juga pernah ngerasain ya rame ini dengan berapa nih populernya dalam 3 tahun 54.000 itu ya cukup lumayan, pendapatannya juga cukup lumayan. Jadi itu dulu gue memang pernah konsisten cuman nggak sering gitu. Jadi kita perlu hal itu, konsisten. Kuncinya adalah konsisten buat tema dan topik apa yang kita sukai, apa yang kita bagikan. Yang terpenting juga jangan campur-campur ya. Yang penting kita harus tahu niche-nya apa. Kalau di sini gue lebih ke sharing apapun gitu, hal-hal yang ingin gue bagikan karena memang asal berbagi gitu, berbagi cerita. Gue juga ada cerita, gue ada tutorial gitu, jadi asal berbagi random lah. Dan juga kadang ada vlog gitu ya, intinya begitulah. Ya memang katanya kalau para youtuber besar katanya kalau yang channelnya acak-acakan gitu nggak terlalu bakal direkomendasikan. Tapi di sini ada beberapa gue yang cukup lumayan, misalkan beberapa bulan ada yang rame hingga ribuan gitu ya ini ya. Jadi misalnya subscriber gue di sini 3.000. Nah ini ada view yang sampai 4.000 dalam 5 bulan begitu ya. Jadi kadang lumayan lah ada yang kalau kita nanam keywordnya yang bagus, kata kuncinya yang mudah dicari sama orang, itu ya YouTube bakal rekomendasikan dan mudah dimakan. Tapi intinya di sini adalah konsisten. Kita cari keyword juga, kata kunci yang tepat agar mudah dicari oleh orang gitu ya. Gua nggak tahu di sini ini bakal jadi video apa ya, karena gue di sini minta rekomendasi adalah kunci sukses di YouTube, konsisten dan belajar dari role model. Mungkin ini gue jadiin judul ya. Jadi ini ada pendahuluan, bla 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 gini. Ada konsisten. Jadi gue di sini juga kalau lagi kebingungan nyari konten pakai ChatGPT ya. Nah untuk ChatGPT itu gue udah bahas banyak banget, bisa
klik playlist di channel ini, itu ada playlist belajar AI atau belajar artificial intelligence ya. Itu tinggal dipelajari aja di sini. Gue banyak ngebahas ya belajar AI dengan ChatGPT. Jadi ini kita perlu mengembangkan identitas channel. Nah, mulai menentukan topik yang Anda minati, yang explore di kanal Anda. Nah, jadi kita harus tahu ingin ngebahas apa di channel kita. Misalkan kita suka ngevlog, suka mukbang, suka makan gitu ya, suka jalan-jalan, buatlah vlog-vlog simple. Atau suka berbagi ya, bikin kayak konten tutorial. Atau suka kayak prank-prank ya, buat aja prank. Suka gaming, bikin gaming kayak gitu. Jadi ya nggak usah pikirin view-nya dulu. Di sini tujuannya adalah YouTube untuk passive income. Jadi kita menanam keyword dan juga harus menanam konten. Kita banyakin konten konsisten, maka nanti kita akan menghasilkan atau menikmati hasilnya nanti gitu. Jadi kedepannya gitu. Oke, jadi gue sendiri juga nggak setiap bulan gajian ya, tapi lumayan ada pendapatan gitu ya. Tapi nggak gue spill di sini. Pendapatan dengan 3000 subscriber ya cukup lumayan lah. Oke. Dan oke, kita lanjut lagi di sini. Jadwal konsisten. Nah, tetapkan jadwal pengunggahan konsisten. Penonton suka kapan mereka dapat mengharapkan konten baru. Nah, jadwal konsisten ini kalau para subscriber udah tertarik, pasti ya kita perlu banyakin konten. Nah, jadi seperti itulah. Lalu peningkatan kualitas. Nah, ini juga memang paling penting. Hal editing ya. Dulu gue juga thumbnailnya masih agak jelek ya. Gue pikir gue akui sih kayak cuman begini-gini aja gitu. Tapi sekarang gue pengen coba yang style baru. Nah, thumbnail juga banyak banget ya. Gue juga ngajarin editing. Ada di belajar tutorial Photoshop ya. Cara buat thumbnail gue juga pernah buat. Intinya gue juga ngebahas beberapa hal yang ingin gue sharing, seperti merintis di YouTube itu gue bahas juga. Nah, salah satunya ini gitu ya, belajar nge-YouTube. Oh iya, di sini ada playlist belajar YouTube. Nah, ini belajar YouTube, gue bahas tentang hal-hal yang nge-YouTube gitu. Oke. Jadi di sini merintis gitu ya, sebagai konten kreator pemula. Oke, lalu ini ya, Hendra Setio itu banyak banget. Itulah beberapa role model gua, yaitu kamu juga bisa. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Itu asik banget sih. Nah, itu jadi kayak apa namanya? Menjadi identitas diri ya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Itu. Nah, kalau gua juga belum nemu nih apa. Paling gua openingnya, halo semuanya, bersama balik lagi di ABCD channel atau asal berbagi gitu-gitu. Gua nggak tahu itu jadi identitas atau enggak, tapi ya itu harus punya, terserah teman-teman ya. Nah, belajar dari role model. Nah, ini inspirasi beberapa ya, ini kamu juga bisa, karena dia juga sharing-sharing hal-hal triks dan tips ya, banyak. Lalu ada Bang Tutorial, suka membagikan hal-hal yang tutorial juga kayak gini. Lalu Hendra Stio, yaitu cara mendapatkan passive income. Gue juga ada beberapa cara mendapatkan passive income dengan Adstera ya. Itu Adstera gue juga belajar. Adstera ada yang cara mendapatkan $50 dan juga sampai cair gimana. Itu gue bahas di playlist ya, belajar Adstera, sama juga Savelinku. Itu kalau mau cari passive income ya. Jadi kalau gue sendiri ada passive income-nya dari YouTube, dari Savelinku, dari Adstera ya, dan juga affiliate ya. Itu kita perlu bangun juga, tapi enggak gue bahas di sini ya. Intinya itu banyak lah sebenarnya untuk mendapatkan passive income atau mencari uang di internet gitu ya. Jadi kita tinggal coba aja bangun. Intinya ini juga bisa buat yang belum tertarik ngonten, bisa juga teman-teman coba aja ngonten gitu ya. Oke, jadi kita perlu punya role model. Nah, di sini kata ChatGPT-nya adalah kita belajar dari role model, kita analisis konten mereka, lalu pelajari kesalahan mereka, lalu bersosialisasi dengan komunitas. Nah, kebetulan gue juga ikut komunitas juga di YouTube, itu saling sharing banyak banget di grup Facebook ya. Komunitas YouTuber Indonesia itu banyak banget. Di situ pahami ya cara-cara mereka
kayak sharing biasanya kayak kita harus menemukan niche-nya nih kayak gitu. Kita harus bisa menanamkan keyword kayak gitu bla bla bla, banyak lah. Nah, jadi kesimpulannya begitu. Kita harus konsisten dan belajar dari role model. Kita harus punya role model. Siapa role model dari channel kita? Nah, kalau gua sendiri ya kamu juga bisa, Bang Tutorial dan juga Hendra Stio. Oke. Jadi gitu aja untuk sharing kali ini untuk para konten kreator pemula kayak gua. Semoga kita bisa sama-sama berkembang ya dan sukses bareng, amin ya. Jadi gitu aja, terima kasih yang sudah menonton, semoga bisa menginspirasi ya dan juga memotivasi teman-teman semua yang sedang merintis. Intinya jangan lupa terus konsisten upload ya. Oke, mantap ya. Oke, dan gua akhiri aja langsung tanpa basa-basi. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Dah. Ush.